أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-113 hingga 138 dari surah As-Saffat, yaitu surah yang banyak menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan usuluddin, yaitu dengan pokok-pokok agama, yaitu berkaitan dengan keimanan. Keimanan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, kemudian keyakinan pastinya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kemudian juga keimanan kepada malaikat sebagai pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keimanan kepada kitab suci yang Allah turunkan dan keimanan kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dahulu, karena ayat-ayat ini adalah turun di kota Mekah kepada penduduk kota Mekah, adalah juga yang dahulu pernah disampaikan oleh rasul-rasul terdahulu. Maka apabila Nabi Muhammad ketika menyampaikan kebenaran itu kepada penduduk kota Mekah, penduduk kota Mekah itu mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul, maka Rasulullah menjadi sedih. Maka Allah menghibur Rasul dengan kisah-kisah masa lalu. Wahai Muhammad, apabila kamu menyampaikan kebenaran kemudian kamu ditolak, kamu diingkari, kamu diolok-olok, kamu dikeji, maka sesungguhnya bukan kamu saja yang mengalami yang seperti itu. Rasul-rasul yang terdahulu juga mengalami yang sama. Nama Nabi Nuh juga, Nabi Ibrahim juga, ini yang akan kita pelajari ya. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Lut alaihi salam. Ada di antara kaum mereka itu yang mau menerima kebenaran, dan ada pula di antara kaum mereka itu yang menolak kebenaran. Dan begitulah keadaan di sepanjang zaman hingga ke hari ini. Apabila kebenaran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu Al-Quran, kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, dijaga dan dipelihara oleh Allah kebenarannya hingga hari akhirat, maka manusia di hadapan Al-Quran hingga ke hari ini juga terbagi dua kelompok, yaitu yang mau beriman dan yang mengingkarinya. Maka kesudahannya nanti juga demikian di hari akhirat, yaitu dua kelompok juga. Yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Dan pada kaum-kaum terdahulu yang beriman itu diselamatkan bersama dengan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan yang ingkar itu yang tak mau diperingatkan, dicelakakan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolak kebenaran ketika Nabi Musa diutus?
ketika Nabi Harun bersama dengan Nabi Musa itu diutus ketika mereka berdua masih lagi di Mesir. Nah, yang mengingkarinya adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Maka bagaimana kesudahan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Dibinasakan, dicelakakan, ditenggelamkan dalam laut. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel diselamatkan. Begitu juga kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas ini dari keturunan Nabi Harun. Ada yang mengatakan beliau itu adalah buyutnya Nabi Harun. Nabi Harun punya anak lagi cucu, punya anak lagi cicit, punya anak lagi buyut Nabi Harun alaihissalam. Juga menyampaikan kebenaran kepada penduduk kampung yang bernama Baalbik. Penduduk kampung ini menyembah berhala. Nabi Ilyas menyampaikan kebenaran supaya mentauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Berarti mereka ini dari kalangan Bani Israel yang mendiami Libanon sekarang. Jadi Baalbik itu berada di Libanon. Libanon itu termasuk Palestina. Nah, Allah binasakan mereka. Dan di hari akhirat pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Berikutnya lagi juga adalah Nabi Lut alaihi salam. Nah, kita tahu Nabi Lut ini juga dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim ada punya paman ya. Nah, kemudian dari atau saudara dari Nabi Ibrahim alaihi salam, anak saudara. Nabi Lut alaihi salam juga demikian, yang beriman bersamanya diselamatkan dan yang mengingkarinya dibinasakan dengan sambaran halilintar. Ada juga dalam ayat Al-Quran dengan hujan batu dari langit. Kemudian ada juga ayat Al-Quran menyebutkan negeri itu dibalikkan oleh Allah. Negeri itu disebut dengan negeri Sodom. Penduduk negeri Sodom. Maka yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut itu disebut perbuatan sodomi. Sodomi atau liwat. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, negeri itu dibalikkan oleh Allah, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Semua binasa. Termasuk istri Nabi Lut alaihissalam yang bersetuju dengan perangai tercela kaum itu. Nah, jadi kisah-kisah yang kita pelajari ini menerangkan bahwasanya yang beriman bersama dengan Nabi selamat, sejahtera, dan yang menolak kebenaran, tak mau beriman, kafir, ingkar, maka mereka dibinasakan dan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab dan siksa. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari sebagai muqaddimah dari pertemuan kita pada kali ini, yaitu mulai dari ayat 113 hingga 138 dari surah As-Saffat, yaitu melanjutkan tentang kisah-kisah yang disebutkan dalam surah ini. Yang sebelum ini sudah ada kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail juga, dan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat-ayat yang kita pelajari, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita menterjemahkannya secara harfiah, kata per kata, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakna alaihi wa ala Ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Ini ayat yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Kita sambung. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahuma وهديناهما الصراط المستقيم
وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Sampai di ayat yang ke-138. Baik, kita mulai menterjemahkan ayat. Walaqad mananna dan sesungguhnya kami telah memberikan pemberian yang berharga ala Musa kepada Musa wa Harun dan juga Harun wa najjaynahuma dan kami menyelamatkan keduanya wa qaumahuma dan kaum mereka. Kaum Nabi Musa dan Harun itu siapa? Bani Israel. Minal karbil azim dari bencana yang besar, yaitu berupa penenggelaman. Laut itu dibelah, kemudian ditautkan kembali, maka Fir'aun yang berada di antara belahan laut itu ditenggelamkan. Dan pengikutnya sekali. Wa nasarnahum dan kami tolong mereka maknanya Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Fakanu maka adalah mereka itu mereka al-ghalibin, orang-orang yang menang. Wa atainahuma dan kami berikan kepada mereka berdua al-kitab al-mustabin, kitab yang nyata terangnya. Wa hadainahuma dan kami beri petunjuk mereka berdua as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa tarakna alaihima dan kami tinggalkan ke atas mereka berdua fil akhirin, di kaum yang datang kemudian, yaitu sebutan yang baik. Jadi setiap nama Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun disebut, maka disebut karena kebaikan-kebaikan mereka, maka disebut tentang mereka sebagai orang-orang yang baik. Salamun, salam sejahtera ala Musa, kepada Musa wa Harun dan Harun. Inna kadzalika, sesungguhnya demikianlah, najzi, kami memberikan balasan, al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahuma, sesungguhnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami, al-mu'minin, yang beriman. Ini cerita Nabi Musa dan Nabi Harun. Selanjutnya kisah Nabi Ilyas pula. Wa inna Ilyasa, dan sesungguhnya Ilyas laminal mursalin, sungguh termasuk ke dalam rasul-rasul yang diutus. Idh qala liqaumihi, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kamu ini mau bertakwa kepada Allah? Atad'una ba'lan, apakah kamu menyeru ba'lan, ba'al, yaitu nama berhala. Besar berhala itu lebih kurang, kalau dimeterkanlah 10 meter besarnya. Dan berhala itu, patung itu memiliki 4 wajah.
Seperti apa itu? 10 meter tinggi juga ya. Kemudian 4 wajah. Watadharuna, dan kamu meninggalkan ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta. Patung yang disembah, yang diseru, kemudian Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Allah Rabbakum, Tuhanmu, wa Rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Ini dakwah Nabi Ilyas kepada kaumnya. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya, mendustakan Nabi Ilyas. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka lamuhdharun, sungguh akan dihadirkan kepada mereka. Mereka itu dihadirkan kepada api neraka nanti di hari akhirat. Illa, kecuali ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang diberi keikhlasan atau yang disucikan hati mereka. Wa tarakna, dan kami tinggalkan alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi Ilyas itu, fil akhirin, dari kalangan orang-orang yang datang kemudian, sebutan yang baik. Jadi yang datang kemudian ini menyebut yang baik-baik tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Salamun, salam sejahtera, ala Ilyasin, kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Inna, sesungguhnya kami, kadzalika, demikianlah, najzil muhsinin, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu, sesungguhnya dia, Nabi Ilyas itu, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami, al-mu'minin, yang beriman. Jadi dari terjemahan ini sudah mudah kita memahaminya ya. Ini kisah tentang nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Ilyas. Berikutnya Nabi Lut. Wa inna Lutan, dan sesungguhnya Lut itu laminal mursalin, sungguh termasuk ke dalam golongan rasul-rasul yang diutus. Idh najjainahu, ketika kami menyelamatkannya, wa ahlahu ajma'in, dan keluarganya semuanya kami selamatkan. Illa, kecuali ajuzan, seorang perempuan tua, fil ghabirin, yang termasuk ke dalam golongan yang dibinasakan. Siapa perempuan tua yang dimasukkan itu? Istrinya. Summa, kemudian dammarna, kami binasakan al-akharin, yang lainnya. Yang lainnya maknanya yang lain dari yang tidak beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Yaitu perempuan tua itu dibinasakan dan yang lainnya pun juga dibinasakan. Wa innakum, dan sesungguhnya kamu di sini ini adalah penduduk kota Mekah, yaitu orang yang didakwahi oleh Nabi di kota Mekah. Sesungguhnya kamu, karena ayat-ayat Al-Quran mulai dari awal surah As-Saffat ini adalah ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran, kebenaran kepada penduduk kota Mekah. Dan sesungguhnya kamu, wahai penduduk kota Mekah, la tamurruna, sungguh kamu melewati alaihim, tempat tinggal mereka itu, tempat tinggal penduduk Sodom itu, yaitu penduduk negeri kaum Nabi Lut itu. Musbihin, di waktu pagi, wabilail, dan di waktu malam. Dilewatilah, karena biasanya kaum Quraisy, bangsa Arab, penduduk kota Mekah itu apabila berdagang, mereka berdagang dari utara ke selatan. Utaranya itu adalah ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu adalah Yordania. Nah, Yordania, Palestina, Libanon. Nah, negeri Sodom itu berada di Palestina. Nah, dilewati negeri itu pagi dan petang. Jadi mereka sendiri menjumpai peninggalan-peninggalan kaum terdahulu yang masih ada tersisa, yang penduduknya dahulu telah dibinasakan. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu menggunakan akal? Mana tidakkah kamu memahami apa yang berlaku pada masa dahulu, bahwasanya yang tidak beriman pada masa dahulu dibinasakan, maka kamu apabila tidak beriman pula pada hari ini akan dibinasakan pula. Ini makna ayat ini adalah ambillah pelajaran
dari kisah-kisah yang berlaku pada masa dahulu. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang mudah untuk kita fahami karena menerangkan tentang kisah yang sudah biasa kita dengar, dan penyampaian kisah ini pula tidaklah detil, tidaklah terperinci, hanya menerangkan secara umum saja, yaitu menerangkan tentang orang yang bersama dengan para nabi dan rasul, mereka sama-sama beriman kepada Allah, diselamatkan oleh Allah. Karena keimanan mereka, mereka diselamatkan. Dan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, mereka mengingkarinya, mereka kufur, mereka tetap menyekutukan Allah, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari yang sebenarnya perhatian kita hendaklah tertumpu kepada pelajaran yang berguna dari kisah-kisah tersebut, yaitu sunnatullah, ketetapan Allah. Bahwasanya ketetapan Allah dari dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, yaitu yang beriman karena keimanannya selamat, dan yang kafir karena kekufurannya celaka. Yang beriman selamat, yang kafir celaka. Dan itu pasti kalau di hari pembalasan. Jadi kalau di hari pembalasan, itu kepastian itu adalah nyata, disebabkan karena hari pembalasan itu adalah hari sepenuhnya pembalasan itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini masih lagi melalui proses yang panjang, umpamanya kaum Nabi Ilyas itu. Kaum Nabi Ilyas bersama dengan mereka. Bertahun-tahun Nabi Ilyas itu bersama mereka. Jadi lama barulah mereka dibinasakan. Sama seperti Nabi Nuh sebelum ini. Lama Nabi Nuh itu bersama dengan kaumnya itu. Setelah 950 tahun barulah dibinasakan. Nah, jadi boleh jadi pada hari ini ada orang yang melihat, itu orang kafir itu nampak sampai hari ini masih nyaman-nyaman saja, masih sehat-sehat saja, kuat-kuat saja. Mana dia kebinasaan itu? Maka kita katakan dia dalam perjalanan menuju kebinasaan. Karena yang menetapkan berapa lama lagi mereka akan binasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pasti itulah sunnatullah. Dan adalah pasti kalau itu nanti di hari akhirat, hari pembalasan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan tumpuan pelajaran dari kaum terdahulu. Kita mulai dari ayat yang ke-113 menerangkan tentang kisah Nabi 114. Kita mulai dari 114. 113 penghujung dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi salam. 114. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan kami telah memberikan pemberian yang berharga kepada Musa dan Harun. Pemberian apa yang sangat berharga yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Harun? Maka ulama tafsir menjelaskan yang paling berharga yang diberikan kepada Nabi Musa dan Harun adalah kenabian. Nah, dia angkat menjadi nabi itu adalah pemberian yang sangat berharga. Apa sebab? Sebab dengan diangkat menjadi nabi maka akan diberi mukjizat sebagai bukti kenabian, kerasulan. Maka mukjizat Nabi Musa ada, mukjizat Nabi Harun pun juga ada. Kemudian diberi oleh Allah pemberian-pemberian yang lain, yaitu yang dirasakan manfaatnya ketika di dunia dalam berdakwah, yaitu Nabi Musa alaihissalam diberi kekuatan badan, dan Nabi Harun alaihissalam diberi kefasihan dalam berkata-kata. Jadi ini adalah pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada mereka berdua. Wa najjaynahuma, dan kami selamatkan mereka berdua itu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qaumahuma, dan kaum mereka berdua.
Kaum Nabi Musa dan Harun itu adalah Bani Israel. Minal karbil azim, dari bencana yang besar. Bencana yang besar itu adalah ditautkannya kembali laut, kemudian ditenggelamkanlah orang yang berada di tengah-tengahnya itu. Nah, mereka diselamatkan karena laut itu bertaut setelah mereka sampai ke daratan seberang. Tetapi Fir'aun dan pengikutnya dan tenteranya yang mengejar di belakang mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya mereka berdua itu diselamatkan bukan dari bertautnya laut itu saja, tetapi sebenarnya dari kekejaman Fir'aun. Nah, itu adalah juga bencana bagi mereka. Karena Fir'aun itu sangat kejam sekali. Kalau ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, disembelih, dimutilasi. Bukan hanya disembelih sekali gitu saja, enggak, dipotong-potong. Yuzabbihuna abna'ahum. Yuzabbih itu maknanya dipotong-potong. Kemudian wa yastahyuna nisa'ahum. Yang perempuan dari kalangan Bani Israel itu dibiarkan besar. Tapi kalau sudah besar nanti dijadikan pekerja untuk memuaskan hawa nafsu mereka, melayan mereka. Maka itu adalah siksaan ke atas Bani Israel. Berapa lamanya itu? Diperkirakan hampir 100 tahun. Karena Nabi Musa itu mulai dari lahirnya sampai meninggal, usia Nabi Musa itu lebih kurang 100 tahun. Itu pada masa Nabi Musa saja baru itu. Belum lagi sebelum Nabi Musa itu sudah juga siksaan Fir'aun dan tenteranya itu, pengikutnya itu ke atas Bani Israel. Bani Israel ini yang datang dari Asia. Nah, yang menempati Mesir itu, Mesir di Afrika. Nah, yang menempati Mesir itu adalah penduduk negeri itu, yaitu penduduk Koptik. Nah, penduduk dari kaum dari Fir'aun dan kaumnya di situ. Maka ketika Fir'aun dan kaumnya itu meninggal dunia, ditenggelamkan oleh Allah, mati, maka Bani Israel selamat sampai ke daratan seberang Asia. Nah, tak berapa lama lagi selepas itu, Bani Israel kembali ke Mesir untuk menguasai negeri Mesir. Dahulu mereka disiksa di negeri Mesir, kemudian mereka kembali lagi dan menguasai, memerintah di negeri Mesir. Semua itu adalah skenario Allah Ta'ala. Semua pengaturan Allah Ta'ala. Wa nasarnahum, dan kami tolong mereka, kami menangkan mereka, fakanuhum, maka adalah mereka itu humul ghalibin, orang-orang yang menang berhadapan dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa atainahuma, dan kami berikan kepada keduanya, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Alkitab, kitab suci. Kitab suci apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Kitab suci Taurat. Al-Mustabin, yang nyata, yang jelas kebenaran di dalamnya. Yang di antara yang penting di dalamnya itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahuma, dan kami beri petunjuk kepada mereka berdua, as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan ke surga. Jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada keselamatan. Maka jalan yang lurus ini juga ditafsirkan dengan Islam. Agama Islam itu adalah jalan yang lurus. Ini kan sebelum Nabi Muhammad. Jangan fahami agama Islam itu adalah berawal dari Nabi Muhammad. Tidak. Karena semua agama para nabi itu adalah agama Islam. Mereka semua adalah Muslim. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, muslimun. Dan agama itu dari dahulu hanyalah agama Islam. Tak ada agama selain agama Islam. Kalau ada penyebutan agama kepada selain agama Islam, itu adalah penyebutan kiasan. Agama itu adalah yang datang dari sisi Allah. Sementara yang dari selain Allah itu tidak dapat disebut agama. Maka kalau ada juga menyebut agama kepada agama yang bukan dari sisi Allah, itu bukanlah penyebutan sejati. Itu hanyalah penyebutan kiasan, mengkiaskan saja.
Sama umpamanya ada patung atau ada foto umpamanya. Foto kepala negara umpamanya. Bapak kepala negara nih kita tunjuk kepada foto itu. Apakah manusia yang ada di dinding itu? Bukan. Nah, itu hanya penunjukan kiasan saja. Wa tarakna alaihima, dan kami tinggalkan ke atas mereka berdua, fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, sebutan yang baik. Yang ditinggalkan itu adalah sebutan yang baik. Jadi orang-orang yang datang kemudian menyebut Nabi Musa, menyebut Nabi Harun dengan sebutan yang baik. Tak ada yang mencela Nabi Musa dan Nabi Harun. Salamun, salam sejahtera ala Musa, kepada Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun alaihi salam. Inna kadzalika, sesungguhnya demikianlah, najzil muhsinin, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksud ayat ini adalah sebagaimana kami memberikan balasan yang baik kepada Nabi Musa dan Harun karena mereka berbuat baik, maka kepada setiap orang yang berbuat baik kami akan memberikan balasan kebaikan pula. Sebagaimana dahulu para nabi mendapatkan balasan kebaikan, begitu juga semua yang mengikuti jejak langkah para nabi akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Nah, ini yang mesti kita yakini, jangan ragu-ragu. Innahuma, sesungguhnya mereka berdua, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Apa sebab mereka mendapatkan balasan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan? Sebabnya adalah al-mu'minin, hamba kami dari kalangan orang-orang beriman. Nah, maka tadi dalam terjemahan kita sudah tegaskan, karena keimanan mereka lah maka mereka diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanpa keimanan tidak ada keselamatan. Sekarang mungkin nampak tak ada apa-apa karena Allah masih belum memberikan balasan. Tapi apabila sampai masanya, mudah sekali bagi Allah untuk membinasakan. Tak perlu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Hanya dalam hitungan menit, detik, negeri terbalik. Sekarang kita dengar ini ada negeri yang terbakar. Nah, karena sudah ditetapkan sebagai yang melakukan genosid, melakukan pembunuhan secara massal kepada bangsa yang mendiami tempat itu, bangsa Palestina. Maka tak susah bagi Allah untuk menghantar api dan membakar negeri itu. Karena yang berkuasa sebenarnya di alam semesta ini siapa? Allah Ta'ala. Wa inna Ilyasa, dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu laminal mursalin, sungguh dari kalangan rasul-rasul yang diutus. Nah, ini kisah yang berikutnya pula. Tadi kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, sekarang pula kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Sudah kita terangkan tadi, siapa Nabi Ilyas itu? Dari keturunan Nabi Harun alaihissalam, berarti dari kalangan Bani Israel juga. Idh qala liqaumihi, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya. Siapa kaum Nabi Ilyas? Bani Israel. Ala tattaqun, tidakkah kamu ini bertakwa? Bertakwa maknanya memelihara diri dari murka Allah. Perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yang membuat Allah murka adalah perbuatan menyekutukannya, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Nah, rupanya kaum Nabi Ilyas itu dari kalangan Bani Israel yang mendiami di mana tadi negerinya? Baalbik, yaitu di Libanon ya, di Syam. Atada'una ba'lan. Apa kata Nabi Ilyas kepada mereka? Apakah kamu ini menyembah Baal? Baal itu adalah nama berhala yang mereka sembah. Apakah kamu menyeru? Menyeru maknanya meminta kekuatan, meminta rezeki, meminta keselamatan. Watadharuna, dan kamu meninggalkan ahsanal khaliqin, yaitu pencipta, sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu seru patung berhala Baal, kemudian kamu tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya yang memberi, yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allaha rabbakum. Langsung dengan jelas. Allah Tuhan kamu, wahai kaumku. Wa rabba abaikumul awwalin. Dan Tuhan bapa-bapakmu yang terdahulu. Dari dahulu Allah yang disembah. Mengapa sekarang ni kamu menyembah berhala? Nah, itu Nabi Ilyas. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Ilyas. Fa innahum lamuhdharun, maka sesungguhnya mereka sungguh akan dihadapkan kepada siksaan. Pasti mereka akan mendapatkan siksaan, yaitu berupa kebinasaan, kehancuran. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kehancuran mereka itu adalah kemarau panjang. Ada juga api yang membakar. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diberi keikhlasan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan sebutan yang baik kepadanya, kepada Nabi Ilyas, bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, kita ingin kalau kita meninggal dunia, kita meninggal, orang yang masih hidup itu menyebut tentang kita itu yang baik-baik. Nah, kita mau yang begitu. Bukan cerita yang buruk yang disebut, tapi yang baik-baik sepeninggal kita. Maka contohlah para nabi dan rasul. Karena mereka, setelah mereka meninggal dunia, maka yang datang kemudian menyebut yang baik-baik tentang mereka. Salamun ala Ilyasin. Keselamatan atas Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salam. Tadi di awal Ilyas, sekarang Ilyasin. Oh, rupanya untuk Nabi Ilyas itu boleh disebut Ilyas, boleh juga disebut Ilyasin. Jadi kalau disebut Ilyas atau Ilyasin bermakna orangnya sama, yaitu yang diutus kepada Bani Israel yang menempati kota Baalbik, yang menyembah Baal, berhala. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia, Nabi Ilyas itu adalah dari kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Sama seperti tadi ya. Selesai pula satu kisah. Allah ulang-ulang ayat itu sama ya. Inna kadzalika nazil muhsinin. Mengapa Allah ulang? Sama betul ya. Tapi yang tadi itu untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekarang pula untuk Nabi Ilyas. Nanti pula untuk Nabi yang lainnya lagi. Nah, mengapa Allah ulang berkali-kali ayat yang sama? Untuk menegaskan. Jadi penegasan itu dengan berulang-ulang. Yaitu menegaskan bahwasanya orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Pasti. Nah, maka jangan pernah merasa rugi untuk melakukan kebaikan. Mungkin tidak dipuji orang ketika kita melakukan kebaikan. Mungkin orang tak tahu kalau kita melakukan kebaikan. Karena ada di antara perbuatan baik yang kita lakukan itu sembunyi-sembunyi. Ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri tak tahu. Nah, itu ibaratnya lah. Jadi tak ada orang yang tahu kita berbuat baik. Kemudian jangan merasa rugi. Karena ada orang yang kalau tak dipuji, tak disebut, tidak dikomentari perbuatan baiknya itu, kecil hati dia. Udah susah-susah saya buat baik, tak ada yang komen. Tak ada yang berkomentar, yang memberi pujian. Maka dia merasa kecil hati, merasa sedih, kecewa. Maka ayat ini menerangkan jangan. Apa sebab? Sebab kita beramal, berbuat baik itu adalah karena Allah, maka Allah pasti akan membalas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana para nabi itu berbuat baik, mereka mendapat balasan kebaikan. Maka siapapun yang berbuat baik dari kalangan orang yang biasa, kita pada hari ini berbuat baik, maka pasti kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, penegasan ayat berikutnya sama juga dengan ayat sebelum ini. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia, Nabi Ilyas itu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba kami yang beriman. Oh, bermakna keimanan itu sangat menentukan. Keimanan itulah yang menentukan kita berbuat baik. Dan keimanan itu pula lah yang menentukan kita akan mendapatkan balasan kebaikan.
Kisah berikutnya, kisah Nabi Lut alaihi salam. Wa inna Lutan laminal mursalin. Sesungguhnya Lut itu adalah dari rasul-rasul yang diutus. Ayat ini menegaskan bahwasanya Nabi Lut adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Di antara wahyu itu adalah berkaitan dengan syariat perkawinan. Yang mana syariat perkawinan itu dari dahulu adalah kalau menikah berkawin, maka laki-laki dengan perempuan. Pasangan laki-laki itu perempuan. Bukan laki-laki, perempuan. Bukan. Rupanya pada masa Nabi Lut itu, laki-laki tak mau kepada perempuan. Perempuan tak mau kepada laki-laki. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Berarti kalau ada yang perangai macam itu pada hari ini, bermakna mewarisi tabiat buruk, tercela, keji yang dahulu pernah berlaku pada masa Nabi Lut alaihissalam. Kalau kesudahan kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah, dilempari dengan batu panas, dan mereka hancur binasa dan negeri itu dibalikkan oleh Allah, maka boleh jadi pada hari ini akan mendapatkan balasan yang serupa. Kalau dalam Islam jelas dilarang. Apabila ada kita menjumpai yang memiliki perangai itu, laki-laki suka laki-laki menikah dengan laki-laki, maka bunuh kedua-duanya. Tak layak hidup. Apa sebab? Sebab perangainya itu sangat keji, tercela. Macam mana manusia bisa melakukan yang seperti itu? Hewan pun tak melakukannya. Nampak tidak ayam jantan dengan ayam jantan? Tidak ada. Kambing betina dengan kambing betina? Tidak ada. Binatang aja tak buat. Ini pula manusia yang melakukannya. Ini kemana kepalanya? Otak yang di kepalanya itulah. Tak digunakan. Karena ujung ayat itu, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu menggunakan akal? Otak? Wa inna Lutan laminal mursalin. Dan sesungguhnya Lut adalah dari kalangan rasul-rasul yang diutus. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Sesungguhnya ingatlah ketika kami telah menyelamatkannya, Nabi Lut, wa ahlahu ajma'in, dan keluarganya semua kami selamatkan, anak-anaknya kami selamatkan. Illa, kecuali siapa? Ajuzan fil ghabirin, seorang perempuan tua, tapi tak disebutkan di situ. Disebutkan istri Lut, enggak. Wa imra'atu Lut, di sini tidak disebutkan ajuzan, perempuan tua. Apa sebab? Semua orang dah tahu lah. Yang dimasukkan itu adalah istri Nabi Lut. Apakah istri Nabi Lut melakukannya? Enggak, istri Nabi Lut bersama dengan Nabi Lut. Tapi yang dimasukkan, mengapa istri Nabi Lut itu juga termasuk yang dibinasakan? Karena bersetuju. Bersetuju ini maknanya tidak membantah perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum itu. Bahkan memberitahukan pula kepada kaum itu ada tamu Nabi Lut alaihissalam. Masih ingat cerita ini pada ayat yang sebelum ini? Kan ada tamu-tamu Nabi Lut datang, yaitu laki-laki yang tampan-tampan. Sebenarnya laki-laki yang tampan, tamu Nabi Lut itu bukan manusia, tetapi malaikat yang sebelumnya sudah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mendatangi Nabi Lut. Nah, datang ke rumah Nabi Lut, laki-laki tampan, maka istri Nabi Lut memberitahukan kepada kaum, wahai kaum-kaum, ini di rumah kami menziarahi Nabi Lut sekarang ini ada laki-laki yang tampan. Maka ia dicelakakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dammarnal akharin, kemudian kami binasakan yang lainnya itu. Yang lainnya mananya? Kaum Nabi Lut alaihissalam. Dibinasakan, tak disebutkan di sini dengan apa dibinasakan. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan ya, yaitu dilempari atau dihujani dengan hujan batu dari langit. Dan negeri mereka dibalikkan oleh Allah.
Wa innakum, dan sesungguhnya kamu, wahai penduduk kota Mekah, ini cerita ini disampaikan kepada kamu dan kamu bisa melihat peninggalannya, sisa-sisa dari peninggalan kaum yang dibinasakan itu. La tamurruna alaihim, sungguh kamu melewati negeri penduduk kaum yang dibinasakan itu musbihin, di waktu pagi, karena biasanya sampai di tempat itu di pagi hari. Au wabil laili, dan juga di waktu malam kamu juga pernah sampai di tempat itu. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memahami apa yang sudah berlaku pada masa dahulu itu untuk jadi pelajaran bagimu? Kalau tak juga kamu memahami, maka betul-betullah kamu, apa kira-kira? Tidak menggunakan akal. Tapi kalau begitu bahasanya masih lurus-lurus. Agak keras sedikit kalau berbahasa Minang. Betul-betullah waang tak bau tak. Itu dia. Itu kalau bahasa Minang. Tapi kalau bagi orang Minang, itu perkataan keras ya dia. Tapi dengan keras seperti itulah, afala ta'qilun, sebenarnya ini keras ini. Maka apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Kemuliaanmu itu, hargamu itu, nilaimu itu adalah bukan pada badanmu. Hargamu itu adalah pada akalmu, pada otakmu. Itu yang menyelamatkanmu, tapi itu pula yang kamu tinggalkan, kamu tidak gunakan. Afala ta'qilun, maka pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk mencela mereka. Maka tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu memahami apa yang berlaku dengan akalmu? Mencela. Bukan tujuan untuk dijawab, enggak. Ini namanya adalah istifham at-taubihi, yaitu pertanyaan yang ditujukan untuk menerangkan buruknya perbuatan orang tersebut. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari menerangkan tentang kisah kaum-kaum terdahulu yang diutus kepada mereka para nabi, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesudahan mereka adalah dibinasakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.